Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita hingga pada saat ini. Mari kita awali hari kita dalam satu hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk dapat berjalan dalam kehendak Tuhan dalam satu hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami, sumber penghiburan, pengharapan, dan sukacita kami. Kami merasakan kasih-Mu dan berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami setiap hari, dan itu juga kami rasakan hingga pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat kami, memberikan kami kekuatan, hingga kami boleh ada dalam satu hari ini untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Semuanya itu Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami mau berserah diri ke hadapan Tuhan, agar Tuhanlah yang membimbing kehidupan kami dalam satu hari ini, agar kehidupan kami ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 7 Juli 2022, tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Dikatakan demikian, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Dalam bahasa Batak dikatakan, ibana pahehehon sian orbuk, halak natarjepol hian, jaladipatibul napogosi sian gabbo, laho pahudulhon tulabung ni akana sangap, jaladiturpukon habangsa hamuliaon tunasida, ay Jahobado napuna aka ojahan ni tanoon, jala di paujak di atasna hasyanganon.
Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan puji-pujian Hana sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menunjukkan kasih dan kuasa-Nya yang teramat dahsyat di dalam kehidupannya. Pergumulan hidup yang berat Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Hana yang mendatangkan kebaikan di dalam dirinya. Di mana ketika itu Hana tidak memiliki keturunan. Dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Sementara dalam tradisi masyarakat Yahudi, melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu tidak mampu memberikan keturunan atau mandul, maka hal itu dapat menimbulkan masalah, rasa malu, serta menjadi celaan bagi suaminya, bagi keluarga, dan juga di lingkungan sekitar, karena tidak dapat melanjutkan garis keturunan. Ia juga bisa saja diceraikan oleh suaminya. Bisa kita bayangkan betapa remuknya hati Hana karena ia tidak punya anak. Belum lagi perlakuan yang tidak baik yang dia terima dari Penina, madunya, yang justru memiliki anak dari suaminya. Secara manusia, Hana sudah hilang pengharapan karena Tuhan telah menutup rahimnya. Akan tetapi di tengah kesedihan itu, Hana justru berpaling kepada Tuhan untuk melampiaskan segala kesedihan dan kerinduan hatinya dengan ucapan syukur dan pujian. Ia yakin satu-satunya pribadi yang dapat menolong dia dalam keterpurukannya, dalam kesedihannya, hanyalah Tuhan. Dan perjuangan Hana pun tidak sia-sia. Tuhan menjawab doanya yang keluar dari hati yang remuk dan yang patah. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel 1 ayat 20, setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada banyak wanita di luar sana yang mungkin berada di posisi Hana, yang bergumul mendapatkan keturunan dan bersedih sepanjang waktu karena hal itu. Atau mungkin mengalami masalah dalam hal keuangan, usaha yang bangkrut, sakit yang tidak kunjung sembuh, persoalan keluarga, anak yang bermasalah, dan lain sebagainya. Melalui pelajaran atau pengalaman dari Hana ini, diajarkan kepada kita ada pengajaran yang sangat penting yang boleh kita lihat. Ketika kita berada di tengah rasa frustasi dan kesedihan sekalipun, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Itulah pelajaran yang berharga. Ketika kita mengalami frustasi atau masalah sekalipun, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen ketika mengalami masalah yang berat, mereka begitu gampang berubah, tidak lagi setia beribadah, tidak lagi bertekun di dalam doa, dan semangatnya dalam melayani Tuhan
kendor. Janganlah khawatir, di tengah perjuangan itu Tuhan akan selalu ada untuk membimbing kita. Jika kita mau berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Hanya Dia yang dapat mengerti dengan keadaan kita sepenuhnya. Hanya Dia yang dapat selalu hadir dan mengasihi kita. Dia adalah Allah yang berdaulat atas seluruh hidup manusia. Dan Dialah yang dapat mengubah ratapan kita menjadi sukacita, menjadi tarian, duka menjadi suka. Dan dalam nas ini dikatakan Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Maka percayalah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun pertolongan Tuhan itu terlambat dalam kehidupan kita, tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah disapa oleh firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk dalam setiap persoalan, keterpurukan, dan kerinduan kami, supaya kami tetap bertekun di dalam doa dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Supaya iman kami tidak goyah, tidak lemah, dan tidak jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan dan juga jatuh ke dalam dosa. Untuk itu Tuhan, sinarilah kami selalu dengan firman Tuhan dan berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat boleh mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum dikaruniai anak dalam kehidupan rumah tangga, dalam sebuah perkawinan yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka dan mendengarkan seruan permohonan mereka. Kiranya Tuhan memberikan apa yang menjadi sukacita mereka. Dan apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang mereka inginkan dalam kehidupan ini, supaya Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam doa kami, berkatilah setiap rahim, kandungan dari setiap wanita yang akan melahirkan seorang anak, agar menjadi kehadiran anak di tengah-tengah keluarga, kehidupan seorang wanita mendatangkan sukacita di dalam keluarga. Dan berkati juga anak-anak yang sudah Tuhan titipkan dalam keluarga untuk dididik oleh orang tua, agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang takut kepada Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan juga sertai kami dalam satu hari ini, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kiranya semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan ampuni kami atas segala pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan kepada kita semua selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras.